Nama saya Nobertus Tandiarang. Sekarang saya sebagai Ketua Wilayah Rohani Santa Litwina. Kalau sebagai orang Katolik, saya memang lahir dan besar sampai sekarang ini sebagai Katolik. Memang orang tua memang Katolik dan kami memang keluarga besar Katolik. Jadi adik kakak pun semua Katolik, termasuk juga kakak saya yang pertama termasuk prodiakon, jadi membantu pastor di gereja. Yang ada juga kakak saya yang di Palu itu sebagai pengurus wilayah rohani. Jadi memang sudah terlahir kawin juga Katolik. Dari kecil sudah aktif di gereja, dari sekolah minggu, mudika. Cuma memang semenjak masuk SMA sampai kuliah itu hilang. Tapi masih aktif di gereja, tetap ke gereja, cuma dalam kegiatan-kegiatan rohani memang hilang. Nanti setelah saya di Manado sudah bekerja dan pas waktu itu ditempatkan di Tahuna, saya aktif di sana. Jadi di sana di Tahuna saya bergabung di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna di wilayah rohani Maria Regina. Nah, di situ saya bergabung dan di pemilihan pengurus saya langsung diangkat sebagai sekretaris di sana. Jadi 2 periode saya sekretaris di wilayah rohani Maria Regina di Tahuna. Tahun 2016 saya pindah ke Manado. Nah, saya pindah ke Manado di GPI sini. Pertama saya masuk di wilayah rohani Santo Thomas Becket. Di situ sangat aktif dengan keluarga-keluarga di Santo Thomas Becket. Baru terjadi pemekaran, saya pindah di Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Sempat di situ. Nah, dulu waktu sebelum di sini sudah stasi, waktu pemilihan pengurus hampir juga di sana jadi pengurus. Tapi karena waktu itu kami di Yohanes Rasul itu masih belum rumah sendiri. Nah, waktu itu sudah ada rumah sementara dibangun di Manggis. Jadi kami menolak masuk pengurus di sana. Dengan berjalannya waktu sampai COVID itu kami pindah di 2019 kalau nggak salah, pindah di wilayah rohani Santa Litwina. Di sana bergabung mungkin sekitar 2 kali karena COVID. Jadi cuma lewat daring, tapi tetap bergabung dengan wilayah rohani Santa Litwina. Setelah selesai COVID, dilakukanlah pemilihan pengurus di Litwina. Nah, di situ kami langsung masuk sebagai seksi liturgi di Litwina. Nah, dengan ketuanya waktu itu Pak Denny Surentu. Nah, berjalan waktu kami juga diangkat sebagai pengurus di DPP paroki. Nah, kami di bidang 2, koordinator kami waktu itu Pak Robi Humokor. Ya. Nah, kami dikasih tugas sebagai seksi hubungan antar umat beragama. Nah, sekaligus juga kita menjalankan tugas sebagai seksi liturgi di wilayah rohani Santa Litwina. Seiring berjalannya waktu, habis periode, diadakan pemilihan lagi untuk periode berikutnya di tahun 2024. Ya. Ada banyak kisah sebelumnya jadi ketua di 2024. Jadi waktu itu dari Pastor Pit menugaskan
sebagai tim untuk pemilihan ketua, koordinator ketua, koordinator untuk pemilihan ketua. Waktu itu belum terbesit untuk menjadi ketua, jadi saya mengambil inisiatif melakukan pemilihan secara online. Jadi lewat Google Drive dilakukan pemilihan. Jadi link dikirim di grup, nanti umat pilih. Nah, memang ada 3 orang, termasuk juga saya, untuk mendapatkan suara terbanyak. Karena waktu itu memang tidak ada niatan menjadi ketua, dengan harapan saya bahwa saya akan aktif di dalam wilayah rohani, tapi untuk menjadi ketua belum. Nah, waktu itu dari paroki meminta 3 nama yang akan dipilih sebagai ketua. Memang karena saya koordinator, aduh bagaimana ini? Jadi saya memasukkan 3 nama. Nama ketiga itu, di urutan ketiga itu nama saya, dengan harapan tidak akan dipilih oleh pastor paroki, Pastor Pitinangon. Namun setelah pengumuman, malahan nama saya yang dipilih oleh pastor paroki. Di dalam hati belum menerima, tapi saya kembali lagi ke wilayah rohani. Saya umumkan di wilayah rohani bahwa pastor paroki sudah menentukan bagaimana dengan umat. Dari umat mendukung, mereka akan membantu, dan jabatan itu saya terima. Saya terima, saya laksanakan, dan di paroki pun terjadi pergantian, dan pergantian pengurus DPP. Nah, saya juga masih dipercayakan tetap di bidang 2, membantu koordinator Pak Harold Pertasik. Jadi lumayan panjang sebenarnya untuk menjadi pengurus wilayah rohani. Sebenarnya ketua pun ya bagaimanapun ya sudah terima, jalani saja, sudah menjadi tanggung jawab. Tapi saya serahkan semua kepada Tuhan. Semua itu akan berjalan dengan semestinya sampai sekarang ini, dan tidak terasa juga sudah hampir habis masa periode. Ya, dalam tahun ini akan habis. Dan kalau mau bilang apakah semua sudah dilayani dengan bagus di wilayah rohani Litwina, mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian juga yang saya laksanakan, yang saya lakukan. Tapi sampai saat ini kami Santa Litwina selalu bekerja sama, selalu dalam ibadah apa semua berjalan semestinya sesuai dengan yang telah diprogramkan. Tantangan sebagai ketua wilayah rohani itu mungkin hampir-hampir sama di paroki Bunda Teresa GPI ini. Saya sebagai orang yang bekerja juga, dan tantangannya itu membagi waktu sebagai ketua wilayah rohani. Jadi karena jarak dari rumah toh, jadi baru bekerja lagi di Badan Pendapatan, kadang bekerja sampai malam. Jadi memang tantangannya dalam pembagian waktu. Jadi habis kantor memang mesti langsung pulang karena ada kegiatan wilayah rohani. Itu sangat, tapi beriring waktu juga tantangan itu, kalau memang orang so yakin dengan tugas dan kerja sebagai pelayanan, akan terlaksana dengan baik, akan dilewati. Dan sampai sekarang walaupun kadang juga terlambat di dalam ibadah, tapi sampai hari ini boleh berjalan dengan baik. Nah, kalau di wilayah rohani itu tantangan kami di hari-hari pelaksanaan ibadah.
mungkin di wilayah rohani yang ada di paroki Bunda Teresa itu mungkin kami yang agak lain dengan sendirinya. Karena apa? Mungkin di wilayah-wilayah lain itu ibadahnya itu hari Selasa atau Kamis. Tapi kami di Santa Litwina itu ibadahnya Jumat atau Sabtu. Karena memang pengalaman, karena memang sebagian umat itu orang yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi lebih terkumpulnya umat itu bagi kami di Santa Litwina itu di hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi memang pelaksanaan ibadah beda dengan yang ada di wilayah rohani lain. Kami itu di Jumat atau Sabtu. Dan itu bagi kami sebagai pengurus itu sangat bagus. Jadi kalau ada ibadah yang tidak langsung cepat-cepat pulang, masih ada sharing dengan umat lain karena libur lagi. Nah, jadi itu sangat membantu sehingga timbul kebersamaan dengan umat. Itu menjadi, tapi berjalan dengan baik, biarpun dilaksanakan walaupun mengorbankan, misalnya ada undangan, ada acara keluarga, ada apa. Tapi karena pas hari Sabtu ada ibadah, terpaksa menunda, lebih mengutamakan untuk ibadah karena itu sangat penting dan sudah menjadi tugas sebagai ketua wilayah rohani. Nah, kalau mengenai harapan untuk wilayah rohani Santa Litwina, dari segi umat, dari segi sumber daya manusianya juga semua sudah bagus. Sebenarnya di Litwina itu walaupun memang tidak ada ketua tetap berjalan. Itu yang saya sangat banggakan. Jadi mereka sangat inisiatif, tidak perlu lagi mau tanya ketua ini, tapi mereka boleh langsung. Jadi sebenarnya saya kurang memutuskan juga, mereka boleh memutuskan. Jadi tinggal kebersamaannya kami itu yang utama sekali. Jadi biar tidak ada ketua boleh jalan. Nah, jadi semoga wilayah rohani Santa Litwina nantinya semakin berkembang, semakin kompak, dan apa yang menjadi harapan kami sebagai pengurus maupun itu sebagai umat, semua yang kami harapkan, semua yang kami programkan dalam kegiatan kami ini boleh berjalan dengan baik. Nah, dan memasuki pastor paroki di sini, Pastor Angki Runtu, kami sangat terbantu sebagai ketua wilayah rohani. Kami sangat dibina, diajari bagaimana mengelola wilayah rohani dengan baik, dan itu sangat membantu sekali. Dan kami sebagai pengurus wilayah sangat mendukung, karena seperti yang biasa dikatakan oleh pastor paroki, basis itu adalah yang utama, mereka yang bekerja di bawah. Dan betul-betul pastor paroki dalam mengambil suatu tindakan akan berasal dari bawah, dari basis. Nah, itu yang kami sangat mendukung dan sangat terbantu dengan adanya pastor paroki di sini, Pastor Angki Runtu. Semoga kedepannya paroki Bunda Teresa dari Kalkuta menjadi contoh pengelolaan bagaimana membentuk suatu kepemimpinan di suatu paroki itu menjadi contoh untuk semua paroki yang ada di Keuskupan Manado ini. Karena saya yakin dan percaya kami sudah berjalan dengan bagus, sudah di relnya. Jadi kalau boleh berharap lebih, memang kalau semua paroki ikut polanya dengan paroki GPI, semua akan bagus, paroki-paroki semua akan bagus.